bisa berkumpul bersama-sama ibadah bareng di tempat ini. Tapi sebelumnya aku undang teman-teman kita satukan hati, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan untuk melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan setiap hati kami Tuhan, setiap hati dan pikiran kami Tuhan, kami mau fokus Tuhan sama kepadamu Yesus. Dan Tuhan kami kepingin Tuhan untuk hari ini Tuhan kami bisa merasakan jamahan-Mu Tuhan, kami bisa merasakan sentuhan-Mu Tuhan, agar kami tahu Tuhan betapa luar biasanya Tuhan hadirat-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, aku undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk berdiri ya. Terus kasih tos kanan kirinya, kasih salam shalom ke kanan kirinya. Tepuk tangan semuanya nih.
melihat setiap hati kami Yesus, kedalaman setiap hati kami Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku
di sini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menaruh semuanya Tuhan, beban hidup kami, apapun pergumulan kami Tuhan. Kami mau taruh Tuhan, dan sekarang kami mau fokus Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Shikarananabaya sikiranabaya labaya labaya labaya. Harikarabaya labaya 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 labaya. Itu semua karena kasih, karena kasih-Mu Yesus. Kau memberikan kami sekali lagi kesempatan demi kesempatan Tuhan, karena Engkau sayang Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Oh, Shikarananamaya Lakaramaya Sikerene. Yesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan ucapan terima kasih kami Yesus pada sore hari ini Yesus. Tanpa-Mu Tuhan kami gak bisa Tuhan melewati Tuhan 2021 sampai 2022 sekarang Yesus, kalau gak melalui pertolongan-Mu Tuhan. Shikaranamaya Lakaramaya labaya labaya sikerene.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan ingin bertanya kepada setiap kita. Mungkin kau ada yang sudah lahir dari sejak kecil, kau menjadi seorang Kristen. Tetapi pada sore hari ini Tuhan ingin bertanya, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Saudara, engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Engkau adalah pribadi yang spesial. Tuhan datang dari surga. Dia mau meninggalkan surga yang mulia. Bahkan di dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8, di sana menceritakan bagaimana Yesus telah mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia mau mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah supaya manusia diselamatkan. Yesus datang dari surga ke dunia dengan tujuan yang jelas. Dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Biarlah pada sore hari ini, ketika engkau datang kepada Tuhan pada sore hari ini, engkau datang dengan tujuan yang jelas, bahwa engkau rindu untuk menyembah Dia. Mari saudara, engkau anak-anak muda di tempat ini, saya mau mengajak engkau untuk datang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatimu. Berikan pujian penyembahan yang terbaik, sebab Dia hadir saat ini dan Dia bisa melihat isi kedalaman hatimu. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, kami boleh merasakan hadirat-Mu luar biasa. Terima kasih untuk satu kesempatan lagi kami boleh datang beribadah pada sore hari ini. Mari Tuhan, Kau yang terus berbicara buat setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi tujuan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang berbicara di dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika kami meninggalkan tempat ini,
Kami yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, kami boleh mengerti tujuan hidup kami, yaitu kami ingin bertemu dengan Engkau, dan kami akan tinggal di surga, dan di surga nanti kami hanya memuji dan menyembah-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat tim PAW. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika tadi saudara menyembah, saya tiba-tiba tadi diingatkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-21. Supaya saudara tahu bagaimana kondisi surga kelak ya, yang dimana saudara dan saya kita akan masuk ke dalam kerajaan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu kota Yerusalem. Saudara, mari kita buka dari kitab Wahyu 21. Kenapa saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan ini? Supaya saudara mengerti ya, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung. Ya, karena firman Tuhan berkata dengan jelas, mari kita baca Wahyu 21 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan berkata di sini, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Sundal ini berbicara sesuatu yang negatif. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, di sini bercerita tentang bagaimana Tuhan memberitahu kepada Rasul Yohanes. Dia adalah murid yang diizinkan oleh Tuhan untuk dia bisa melihat kondisi surga yang akan datang. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Engkau anak-anak muda. Saya tidak berbicara saudara punya latar belakang, mungkin saudara adalah seorang pendosa ya, mungkin saudara banyak sekali dosa dan kejahatan saudara. Saya tidak membahas hal itu. Karena yang menghakimi saudara bukan saya. Yang menghakimi adalah Tuhan. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, kalau Tuhan masih memberikan engkau izin, kau masih diberikan nafas kehidupan. Kalau saudara sadar bahwa saudara harus bertobat, segera bertobat sebelum terlambat. Firman Tuhan berkata dengan jelas pada sore hari ini bahwa di ayat yang keempat, di sini ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Di sana dikatakan, dan ia ini adalah Yesus. Dia adalah Allah yang hidup, dia sudah bangkit dari kematian. Di sini dikatakan di ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, saya tidak berbicara tentang ibadah kematian. Walaupun saya seringkali bertugas melayani di dalam ibadah kematian, tapi ini adalah sebuah janji buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa, di mana di surga nanti tidak akan ada lagi ratap dan tangis, tidak ada lagi duka cita. Yang ada adalah saudara akan menikmati
sukacita, damai bersama dengan Allah Bapa di surga, yaitu di dalam nama Yesus. Saudara, saya mau berkata pada sore hari ini, saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri pun dia datang dari surga, dia menjadi seorang manusia, dalam bahasa aslinya adalah kenosis. Itu berbicara bahwa Yesus mengosongkan diri, dia meninggalkan atributnya sebagai seorang pribadi Allah, dia menjadi seorang manusia. Saudara, saya mau berkata pada sore hari ini, kalau Tuhan Yesus sendiri pun dia punya tujuan yang jelas, datang dari surga untuk menyelamatkan manusia. Yang menjadi permasalahannya pada sore hari ini, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Saudara, mungkin saudara berkata, aduh, tujuan hidupku om, ya mengalir aja deh om. Saya mau menjadi anak muda milenial. Saudara, saya mau berkata, itu bukan tujuan yang jelas. Kalau sore hari ini saudara datang pun ke gereja, saudara karena mungkin diajak teman, ya, atau saudara datang ke sini, ya daripada di rumah, aku nggak ada teman, ya sudahlah aku datang aja ke gereja. Saudara, sore hari ini saya ingin mengajak anak-anak muda, datanglah ke gereja karena saudara bertujuan untuk ketemu Tuhan. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang lain, saudara. Saudara harus pikirkan mulai dari sekarang. Ya, saya ingin mengajak anak-anak muda, anak-anak youth di Manaim, saya ingin mengajak saudara supaya saudara berpikir lebih panjang lagi. Iya ya, nanti kalau saya meninggal, saudara, saya mau berkata, kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Saudara bisa saja meninggalkan tempat ini, saudara dipanggil oleh Tuhan. Permasalahannya saudara siap apa tidak? Dan apa yang saudara sudah lakukan di dalam hidupmu? Apakah saudara hanya menghabiskan waktu untuk urusan duniawi? Atau saudara benar-benar mencari Tuhan? Saudara, ayo saya mau mengajak anak-anak muda, youth Mahanaim, saudara mulai pikirkan Tuhan dengan serius. Saya tidak menghalangi dan saya tidak melarang saudara punya keinginan, cita-cita, saudara punya impian. Tapi sore hari ini saya ingin mengajak saudara, karena firman Tuhan ketika saya ingin mempersiapkan bahan khotbah, Tuhan berbicara dengan jelas, bagikan tentang tujuan hidup. Karena Yesus, dia memiliki tujuan yang jelas ketika dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa menjadi manusia, dia meninggalkan atribut sebagai seorang Allah yang layak disembah oleh para malaikat dan bala tentara di surga. Dia mengambil sebuah keputusan, saudara. Dia mau menerima cawan murka. Karena apa, saudara? Karena Yesus mengasihi umat manusia. Sehingga dia mau mengambil rupa menjadi seorang manusia dan dia mau mati di atas kayu salib. Saudara, kalau saudara mengikuti ibadah waktu di bulan Desember, saya membahas bahwa orang Majus datang menyembah Yesus membawa emas, kemenyan dan mur. Saudara, bicara emas itu adalah pribadi Yesus yang sangat berharga. Kemenyan itu bicara tentang di mana Yesus menjadi korban yang luar biasa, saudara. Hanya dia yang layak, saudara, menjadi korban untuk menebus manusia dari dosa dan kematian. Dan bicara tentang mur itu bicara tentang penderitaan. Yesus tahu dia datang dari surga menjadi manusia. Dia tahu bahwa dia harus menderita. Dan dia lakukan itu semua. Karena tujuannya adalah dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Walaupun hari ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara dan saya, engkau orang-orang yang berharga, engkau adalah orang-orang yang berbahagia karena engkau sudah
menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sore hari ini saya ingin berkata kepada saudara, jangan biarkan kematian Yesus menjadi sia-sia ketika engkau gagal masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru. Saudara, saya rindu saudara menangkap apa yang menjadi isi pesan Tuhan pada sore hari ini. Jangan sampai saudara, kematian Yesus di atas kayu salib menjadi sia-sia ketika saudara memilih untuk hidup menuruti keinginanmu. Saudara, saya tidak melarang kepada siapa saudara harus bergaul. Saya percaya ketika saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara tahu dengan siapa saudara harus bergaul. Tetapi sore hari ini saya ingin menekankan sebuah kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menghapus segala air mata. Mungkin di dalam perjalanan kehidupanmu engkau seringkali mengalami begitu banyak penderitaan. Tetapi penderitaan yang saudara alami itu tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan Yesus. Saudara, saya pernah ketika saya bekerja di tempat usaha saya harus menggunakan pisau yang tajam, saudara, karena ada beberapa tipe jenis, beberapa jam yang tipis sekali, saudara ya. Itu harus dibuka dengan pisau yang sangat tipis. Dan saya tahu, saudara, ketika saya menggunakan pisau itu, pasti tangan saya terluka. Itu adalah sebuah keputusan yang saya ambil karena saya harus bekerja dengan profesional, saudara. Betul ya, saudara ya. Karena tujuan saya adalah saya selalu ingin memanjakan setiap customer yang datang, mereka pulang dengan puas. Dan saudara, saya mau berkata, ketika saya menggunakan pisau itu, saudara, dan tanpa disengaja ya, ini bukan disengaja ya, istilahnya bukan saya sengaja melukai tangan saya sendiri, tidak saudara, tapi saya sudah berusaha dengan hati-hati, dan ketika tangan saya tergores dan berdarah, itu sakit sekali, saudara. Itu baru kena pisau yang tipis. Bisa dikatakan dengan pisau cutter, saudara. Tergores segini aja mungkin panjangnya sekitar 2 cm, 3 cm, itu sudah perih sekali. Saudara, bayangkan kalau saudara mengalami penderitaan yang seperti yang dialami oleh Yesus. Mungkin satu saat kita akan menonton ya film tentang Via Dolorosa. Supaya saudara mengerti. Yesus mati buat saudara itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Hai anak muda, saya mau berkata kepadamu, dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Roh Kudus berbicara dengan kuat sore hari ini. Saya mau berkata kepada saudara, saudara adalah orang-orang yang sangat-sangat spesial. Karena Yesus, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menebus saudara dengan darahnya sendiri, saudara. Sore hari ini saya mau berkata kepada anak-anak muda, hargai hidupmu sendiri. Seperti Tuhan Yesus menghargai hidupmu. Jangan kau menjadi anak-anak muda yang bodoh. Karena engkau berpikir, aku lebih senang melakukan keinginanku. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara senang melakukan apa yang menjadi keinginanmu, tanpa engkau sadari, engkau ada di dalam jalur maut. Dan ketika engkau masuk ke dalam api neraka, saudara, firman Tuhan berkata, di sana api dan belerangnya tidak akan pernah mati sedetik pun. Api dan belerang itu akan terus menyala. Dan saudara akan disiksa siang dan malam. Saudara, sore hari ini saya tidak ingin menakutkan saudara, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Karena saya sendiri pun tidak mau saya mati dengan sia-sia. Sehingga kematian Yesus tidak ada artinya buat hidup saya. Saudara, saya ingin mengajak anak-anak muda, Youth Mahanaim,
Sore hari ini, saudara ambillah keputusanmu. Mumpung di awal tahun 2022, saudara ambil keputusan. Mulai hari ini saya serius dengan Tuhan. Saudara tinggalkan kemalasanmu, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tetapi ambil keputusan, mulai hari ini, ketika saya melayani dengan motivasi yang benar. Karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketika engkau berdiri di atas mimbar ini, saya mau katakan kepada saudara, jangan cari popularitas. Tetapi ketika engkau melayani di atas panggung ini, engkau melayani dengan pengertian bahwa saya sedang melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Dia. Saudara, kalau saya mau berkata kepada saudara, Tuhan tidak butuh emas dan perak dan permata. Karena di surga nanti, jalannya pun terbuat dari emas murni. Mungkin saudara tidak akan tahan melihat ke bawah ketika emas itu memancarkan sinar silau. Saudara baca di dalam kitab Wahyu 21, jalannya terbuat dari emas. Saudara, saya mau berkata sore hari ini, hargai hidupmu saudara, seperti Tuhan Yesus menghargai hidupmu. Mari kita buka dari kitab Roma 9 ayat yang ke-21 dengan cepat. Saya akan membahas Roma 9 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan dengan jelas, apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara, di sini menceritakan bahwa tukang priuk itu memiliki hak sepenuhnya atas tanah liat yang ada di tangannya. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan juga punya hak atas hidupmu. Tetapi kembali saya mau katakan kepada saudara, saudara diciptakan memiliki free will. Saudara memiliki kehendak bebas. Saudara tidak diciptakan dengan seperti robot yang harus diprogram. Tetapi setiap keputusan yang saudara ambil, Tuhan sangat menghargai. Tetapi sore hari ini tangkap sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa tukang priuk pun memiliki tujuan. Ketika dia membuat satu benda dari tanah liat, dia punya dua tujuan. Satu dipakai untuk tujuan yang mulia, dan yang kedua adalah untuk tujuan yang biasa. Sore hari ini saya memberi tema judul khotbah saya, tujuan yang mulia. Semua kembali lagi kepada respon saudara dan saya. Ketika engkau berkata, iya Tuhan, saya mau dipakai untuk tujuan yang mulia, ada yang harus saudara lakukan. Karena sore hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas. Mari kita buka dari 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat yang 20, 21 dan ayat ke-22. Saya akan jelaskan dengan cepat. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, ini adalah sebuah nasihat saudara. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa dalam sebuah rumah yang besar itu terdapat begitu macam perabot rumah. Saudara, waktu saya ada di Jakarta, saya sempat masuk ke dalam rumah seorang hamba Tuhan, dan beliau adalah seorang
gereja, pemimpin, dan waktu itu beliau adalah gembala saya ketika saya ada di Jakarta. Saudara, Tuhan memberkati gembala saya dengan berkat yang luar biasa karena beliau juga adalah seorang pekerja, dia memiliki jabatan yang sangat tinggi di perusahaan di mana dia bekerja. Dan saya melihat di rumahnya itu ada perabot yang sangat mahal, saudara. Sampai ketika kami semua hamba-hamba Tuhan waktu itu membantu membersihkan rumahnya, kami sudah diingatkan oleh salah satu pengurus di rumah hamba Tuhan ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Dan salah satu pengurus itu berkata, hati-hati ketika membersihkan perabot di dalam rumah ini. Saudara, ketika waktu itu saya berpikir, maksudnya apa ya? Ternyata ketika saya tanya kepada pengurus yang lain, saya bertanya, kenapa kakak itu berpesan ketika kita membersihkan perabot di dalam rumah ini harus ekstra hati-hati? Dan dia menjawab, iya, karena barang yang kamu sentuh itu sangat mahal. Saudara, saya mau berkata, saudara, engkau semua anak-anak muda, Tuhan punya tujuan yang jelas. Saudara dipersiapkan untuk menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Tetapi kembali lagi saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara memiliki respon yang berbeda, maka saudara akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang tidak mulia. Jadi sore hari ini saya mau berkata kepada saudara, kuncinya adalah, ayo saudara, belajarlah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya pada akhirnya saudara dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu pekerjaan yang mulia. Karena jelas saudara, ketika engkau ditebus, engkau pun ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang tidak bernoda dan tak bercacat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara, kalau saudara adalah anak-anak muda yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan sangat mulia, maka jelas sekali tujuan Tuhan adalah Tuhan ingin memakai saudara untuk maksud dan tujuan yang mulia. Tetapi kembali lagi pada sore hari ini, firman Tuhan berkata dengan jelas, jauhilah nafsu orang muda. Ketika engkau jatuh di dalam hawa nafsu orang muda, saudara tidak akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Sehingga sore hari ini saya mau berkata kepada saudara, ambil keputusanmu. Jangan salah di dalam mengambil keputusan. Ambil keputusan sore hari ini, dan kau berkata, ya Tuhan, ini aku. Aku mau menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saudara, saya mau berkata, saudara adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena ketika engkau berjuang, engkau tidak berjuang seorang diri. Tetapi Tuhan mengutus Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Engkau tidak berjuang seorang diri, tetapi engkau punya Parakletos, penolong yang sangat setia, yaitu Roh Kudus. Dia akan menolong saudara, dia akan memampukan saudara, dia akan memberikan kekuatan supaya saudara mampu untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas sekali di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saudara, saya rindu sore hari ini setiap anak-anak muda menangkap apa yang menjadi isi pesan Tuhan sore hari ini. Dan saudara ambil keputusan, saya mau menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim PAW. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara, renungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika Yesus mengambil rupa, ketika dia mengosongkan dirinya, dia pun datang dengan tujuan yang jelas. Karena dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan kematian. Biarlah sore hari ini engkau anak-anak muda, engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini, ambillah keputusan. Biarlah engkau berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saudara, keputusannya adalah biarlah engkau hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidupmu. Karena ketika engkau diambil alih oleh Roh Kudus, engkau akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan kau berkata, berat sekali untuk aku hidup kudus. Saudara, saya mau berkata, engkau tidak berjuang sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang siap untuk menolong, memberikan kekuatan, kemampuan buat engkau berjalan setiap hari. Tuhan, sore hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi pesan. Biarlah setiap kami anak-anak muda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kami boleh mengerti bahwa di dalam setiap kami memiliki tujuan hidup yang mulia. Kami mau menjadi perabot untuk dipakai untuk maksud yang mulia, dipandang dan dikuduskan, dan kami disediakan untuk maksud pekerjaan yang mulia. Tuhan, pakai hidup kami, pakai kami untuk menjadi saksi Kristus, sehingga dimanapun kami berada, orang bisa melihat melalui cara hidup kami, dan mereka menjadi percaya bahwa Yesus itu nyata dalam hidup kami. Pakai setiap kami anak-anak muda di tempat ini, karena kami mau menjadi saksi Kristus untuk tujuan yang mulia. Mari kita nyanyikan lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku
Mungkin ada di antara engkau yang hari ini Tuhan berbicara dengan begitu kuat. Mungkin ada di antaramu engkau yang dipanggil Tuhan untuk melayani Dia secara khusus. Kalau engkau ada, kalau itu adalah engkau orangnya, angkat tanganmu. Mungkin Tuhan berbicara dengan begitu jelas bahwa engkau akan menjadi seorang penginjil. Mungkin kau akan menjadi seorang pengajar. Mungkin kau akan dipanggil menjadi seorang nabi, rasul. Tuhan akan memakai engkau. Tetapi engkau berkata, Tuhan tidak, aku tidak mampu. Tetapi pada hari ini kalau Tuhan berbicara kembali kepadamu, kalau engkau adalah orang yang angkat tanganmu, saudara, saya akan memfollow up saudara secara khusus. Kalau ada di antaramu engkau berkata, iya Tuhan ini aku. Mungkin ada di antara saudara yang dipanggil dengan panggilan khusus. Saudara angkat tanganmu. Engkau tidak usah takut saudara. Saya akan membimbing saudara secara intensif supaya saudara dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki panggilan khusus. Kalau engkau adalah orang yang kau angkat tangan, bahkan kau yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, kau bisa men-chatting nomor handphone saya secara pribadi. Mungkin kau ada di antaramu yang berkata, iya, aku dipanggil Tuhan dengan panggilan khusus. Tetapi saudara mungkin tidak tahu apa yang saudara harus lakukan. Saudara dapat menghubungi saya. Dan terakhir saudara, saya ingin bertanya, siapa yang hari ini saudara ingin mengambil keputusan? Saudara mau menjadi pribadi yang dipersiapkan Tuhan untuk maksud menjadi perabot, untuk maksud tujuan dan pekerjaan yang mulia. Angkat tanganmu saudara. Kalau saudara rindu untuk menjadi perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia, angkat tanganmu saudara. Saya akan berdoa buat engkau sore hari ini. Bapa, saat ini engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Saat ini hambamu berdoa, kiranya engkau mengurapi, kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun. Urapi setiap anak-anakmu yang sore hari ini mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia. Tuhan, pegang mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan mereka, supaya mereka tidak tersesat. Ambil mereka Tuhan, menjadi milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu yang luar biasa sore hari ini. Kau berbicara dengan begitu jelas pada sore hari ini. Tuhan, kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami akan pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat yang daripadamu. Dan kami rindu Tuhan, kami diberkati oleh Engkau. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.